Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Medi Selviana. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai metodologi penelitian secara komprehensif dan sistematis. Adapun video kali ini ditunjukkan untuk pengambilan nilai ujian tengah semester. Nah, untuk teman-teman yang ingin lebih mengerti tentang metodologi penelitian secara singkat, ikutin terus videonya dari awal sampai akhir ya. Nah, maka dari itu, ayo langsung kita bahas. Oke, yang pertama adalah tentang metodologi penelitian. Nah, kalau kita dengan metodologi penelitian itu adalah sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, di mana permasalahan tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian. Dalam metodologi penelitian menggunakan berbagai kriteria yang berbeda untuk memecahkan masalah penelitian yang ada. Nah, dari sumber yang berbeda menyebutkan bahwa penggunaan berbagai jenis metode adalah untuk memecahkan masalah. Dalam metodologi penelitian selalu berusaha untuk mencari pertanyaan yang diberikan dengan cara-cara yang sistematis yang digunakan dan berupa untuk mengetahui semua jawaban sampai dapat mengambil kesimpulan. Jika penelitian tidak dilakukan secara sistematis pada masalah, akan lebih sedikit kemungkinannya untuk dapat mengetahui hasil akhirnya. Untuk menemukan atau menjelajahi pertanyaan penelitian, peneliti akan menghadapi berbagai permasalahan, di mana semua itu baru dapat diselesaikan secara efektif jika menggunakan metodologi penelitian yang benar. Nah, dalam istilah sederhana, metodologi dapat diartikan sebagai memberikan sebuah ide yang jelas tentang metode apa sih atau peneliti akan memproses dengan cara bagaimana di dalam penelitiannya agar dapat mencapai tujuan penelitian. Oke, untuk selanjutnya ada tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan penelitian adalah mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan. Selain itu, penelitian digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang ada serta untuk memberikan informasi baru atau pengetahuan baru tentang suatu permasalahan melalui metode-metode ilmiah yang sistematis dan terstruktur serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, selanjutnya itu mengenai fungsi penelitian. Fungsi penelitian adalah mencari sebuah solusi terhadap suatu permasalahan yang dihadapi dengan memberikan beberapa kemungkinan yang digunakan, namun solusi yang ditawarkan dari kegiatan penelitian umumnya bersifat abstrak dan umum sebagaimana yang telah dilakukan oleh para peneliti dasar, basic research, atau bahkan dapat lebih spesifik seperti penelitian terapan. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai jenis metode penelitian. Terdapat 5 jenis metode penelitian. Yang pertama ada penelitian historis, penelitian korelasional, penelitian kausal kontributif, dan penelitian eksperimental, dan serta metode deskriptif. Nah, kita akan mengetahui apa sih metode-metode ini. Yang pertama itu ada penelitian historis. Penelitian ini biasanya digunakan dengan melakukan penyelidikan, pemahaman, dan penjelasan terhadap suatu keadaan di masa lalu. Nah, kalau penelitian korelasional, penelitian ini biasanya itu diidentik dengan membandingkan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya dalam penelitian tersebut. Lalu kalau untuk penelitian kausal komparatif itu biasanya digunakan sebagai petunjuk arah antara hubungan variabel bebas dengan variabel terikat, juga seberapa besar sih kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, yang selanjutnya itu ada penelitian eksperimental. Penelitian ini biasanya digunakan untuk menguji satu variabel terhadap dampak munculnya variabel yang lain. Selanjutnya yang terakhir itu metode deskriptif. Metode riset ini mempunyai tujuan menjelaskan peristiwa tertentu yang sedang terjadi di masa sekarang dan pada masa lampau. Selanjutnya itu ada jenis penelitian. Di dalam penelitian itu ada 2 jenis penelitian. Yang pertama ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, untuk penelitian kuantitatif itu sendiri adalah salah satu jenis penelitian yang spesifiknya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain.
penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan, penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lain. Selanjutnya itu ada metode penelitian kualitatif, merupakan metode baru yang karena popularitasnya belum lama. Metode ini juga dinamakan postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat positifnya, serta sebagai metode arsitek karena proses penelitian lebih bersifat seni, kurang terpola, dan disebut metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode penelitian kuantitatif dapat diadakan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode penelitian kualitatif sering disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah, natural atau natural setting. Disebut juga metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian di bidang antropologi budaya. Dan selanjutnya itu ada langkah sistematis nih dalam dalam metode penelitian. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, beberapa langkah yang diperlukan dalam menyusun penelitian sehingga penelitian tersebut bisa sistematis, yaitu yang pertama ada melakukan proses identifikasi serta perumusan masalah apa sih yang akan menjadi fokus penelitian. Yang kedua itu ada menyusun kerangka berpikir melalui perumusan hipotesis. Yang ketiga menjelaskan dalam pembahasan masalah. Dan yang keempat itu penutup dengan kesimpulan juga saran. Yang pertama dalam mengidentifikasi masalah secara umum, penelitian dapat diartikan sebagai pernyataan yang mempertanyakan tentang satu atau beberapa variabel yang ada dalam suatu fenomena. Masalah apa yang akan kita teliti? Nah, identifikasi masalah penelitian ini dapat dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya dan kalimat tujuan. Sumber masalah penelitian itu ada people manusia, problem masalah, program fenomenon dan menemukan masalah penelitian. Langkah-langkahnya itu yang pertama itu tentukan satu topik, yang kedua uraikan topik tersebut dalam bentuk pernyataan, yang ketiga pilih satu dari topik tersebut dan evaluasi. Selanjutnya menyusun kerangka pemikiran. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dari hubungan antara variabel X dan variabel Y. Yang teman-teman bisa lihat di layar itu variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y, begitu juga variabel Y yang berpengaruh timbal balik kepada variabel X. Selanjutnya itu ada perumusan hipotesis. Hipotesis ada pula yang menyebutkan dengan istilah hipotesa, dapat diartikan secara sederhana sebagai dugaan sementara. Jika dimaknai secara bebas, maka hipotesis berarti pendapat yang sebenarnya masih diragukan ya. Untuk bisa memastikan kebenaran dari pendapat tersebut, maka suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis, seorang peneliti dapat dengan sengaja menciptakan suatu gejala, yakni melalui percobaan atau penelitian. Jika sebuah hipotesis telah teruji kebenarannya, maka hipotesis akan disebut teori. Nah, terdapat 3 macam hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Untuk hipotesis deskriptif itu sendiri dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah bakso di restoran Bakso Idola Malang mengandung boraks atau tidak. Maka peneliti dapat membuat rumusan masalah seperti apakah bakso di restoran Bakso Idola Malang mengandung boraks. Yang kedua itu ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan komparasi antara dua variabel penelitian. Contohnya, seorang peneliti hendak mengetahui bagaimana sikap loyal antara pendukung klub sepak bola Manchester United
jika dibandingkan dengan sikap loyal pendukung klub sepak bola Chelsea. Apakah pendukung memiliki tingkat loyalitas yang sama ataukah berbeda? Maka peneliti dapat berbuat rumusan masalah seperti berikut. Apakah pendukung klub sepak bola Manchester United dan Chelsea memiliki tingkat loyalitas yang sama? Selanjutnya itu ada hipotesis asosiatif, di mana pengertian hipotesis asosiatif adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis asosiatif merupakan salah satu dari macam hipotesis. Nah, contohnya misalkan HO-nya tidak terdapat hubungan antar jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. Lalu HA-nya terdapat hubungan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. Selanjutnya itu memberikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian adalah suatu bagian akhir pada penelitian yang berguna untuk menyajikan suatu yang singkat dan menggambarkan penutupan tentang penelitian tersebut. Pada tahapan kesimpulan, mencakup semua poin utama atau semua poin yang akan diringkas mudah dalam kesimpulan ini agar mudah dibaca dan diingat oleh pembaca. Selanjutnya itu ada saran penelitian, merupakan bagian penutup dalam karya ilmiah juga yang isinya berupa komentar atau sanggahan yang berguna memberikan suatu solusi atau manfaat kepada karya ilmiah tersebut yang akan berdampak pada penulisan karya tulisan tersebut ataupun orang lain seperti pembaca, pemerintah, instansi tergantung daripada penelitian karya ilmiah tersebut yang sedang dibahas. Oke teman-teman, kita sudah di akhir video. Tadi kita sudah membahas tentang metodologi penelitian secara komprehensif dan sistematis. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti video dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian di video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.